Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali dengan Putu Reza. Dan langsung aja, ini dia reviewnya untuk Google Pixel 6. Untuk pembukaan, sedikit unboxing aja. Isi dari kotaknya Google Pixel 6 bisa dikatakan ya cukup standar lah, handphone masa kini banget. Gak ada charger dan cuma ada unit, SIM card ejector, kabel USB-C, serta sebuah adaptor untuk kabel USB-A. Dah, ini doang. Ya, Google Pixel setiap tahunnya selalu menjadi handphone yang menarik banget, tapi entah kenapa saya biasanya agak malas nge-review. Karena untuk dapetin barangnya secara cepat itu agak susah biasanya. Nah, untuk tahun ini itu agak sedikit beda karena waktu itu saya ngeliat pas banget ya di Tokopedia tempat saya biasa beli iPhone. Ternyata mereka ada di stok. Jadi saya pikir kenapa nggak kita coba aja sekalian tahun ini. Dan ya udah, ini dia handphonenya udah ada di tangan saya. Untuk sekarang harganya emang masih agak tinggi ya, di atas 10 juta rupiah. Jadi saya cukup yakin buat sebagian orang ini akan kelihatan masih mahal. Tapi worth it atau enggaknya, nah itu dia yang bakal saya bahas di video kali ini. Jadi langsung aja kita mulai, ini dia reviewnya. Untuk tampilannya, Pixel 6 ini menurut saya menarik. Awalnya, buat sebagian orang mungkin ada yang lihat kayak aneh gitu ya, tapi kalau saya sebenarnya suka dengan kombinasi 3 warna seperti yang ada di bagian belakangnya. Selain itu, kehadiran strip hitam yang misahin 2 warna di atas sama bawah ini juga bikin desain dari handphonenya itu beda sama yang lain. Secara build quality, perangkatnya ini kerasa solid banget pas dipegang, dan buat yang mungkin belum tahu, Google Pixel 6 juga sudah tersertifikasi IP68 untuk tahan air serta debu selayaknya handphone flagship. Secara ukuran, ini tuh sebenarnya nggak bisa dikatakan sebagai perangkat yang kecil, tapi buat saya juga nggak terlalu besar. Ya lagi-lagi, standar handphone kebanyakan. Untuk tombol baik power sama volume itu ada di sisi kanan perangkat, tapi satu hal yang masih bikin saya agak kurang nyaman, bahkan setelah pakai handphone ini selama kurang lebih 1 minggu, itu adalah posisinya. Tombol power ada di atas tombol volume, kalau buat saya masih kurang enak, tapi ya balik lagi, semua ini soal preferensi aja. Terus untuk sensor sidik jari, Google Pixel 6 menggunakan jenis in-display. Secara akurasi nggak ada masalah, tapi saya ngerasa ini tuh masih agak sedikit lambat. Ada jedanya sedikit dan bukan yang nempel langsung kebuka. Next, kita masuk ke bagian layarnya. Ini adalah satu bagian yang saya suka, bahkan dari sejak pertama pegang. Secara specs, ini emang bukan yang paling spektakuler, tapi kombinasi ukuran 6,4 inci dengan panel AMOLED, menurut saya sebenarnya udah lebih dari cukup. Refresh rate-nya yang masih 90 Hz, mungkin buat sebagian orang akan kelihatan, wah agak kurang ya. Tapi kalau menurut saya sih enggak. Masih oke aja, karena kalau ngeliat di tempat lain, iPhone 13 pun yang nggak Pro itu masih 60 Hz. Jadi ya, untuk sekarang sebenarnya masih nggak apa-apa. Selain itu, di bagian layar ini juga sudah dilapisi dengan Gorilla Glass Victus. Jadi untuk sementara, sambil saya nyari tempered glass yang cocok, paling nggak ini udah cukup untuk ngasih rasa aman. Kemudian untuk kualitasnya sendiri, sesuai ekspektasi sih menurut saya, dan bagus untuk kebutuhan sehari-hari pada umumnya. Warnanya vivid, hitamnya pun juga pekat banget. Dipakai nonton enak, lengkap juga ada dukungan HDR10+ buat konten yang mendukung. Dipakai main pun juga tentunya nggak ada masalah. Lanjut ke soal spesifikasinya. Beda sama versi tahun-tahun sebelumnya yang selalu diisi oleh Snapdragon, Google kali ini menggunakan produknya sendiri, yaitu Tensor. Buat sebagian orang, saya yakin banyak yang nggak familiar dan bertanya-tanya kira-kira Tensor ini setaranya atau kenceng-kencengan atau mirip siapa? Kalau saya tes nih via Antutu aja deh yang gampang, hasilnya tuh sebenarnya udah tergolong oke ya, di atas 600.000, yang paling nggak kalau dibandingkan sama Xiaomi 11T Pro itu lebih tinggi. Untuk pemakaian sehari-hari, di luar statistik angka yang tadi pun, Pixel 6 kalau menurut saya nggak ngecewain ya. Kalau buat saya, karena aktivitas hariannya palingan ya sosial media sama main game yang enteng-enteng, semuanya tergolong lancar dan nggak ada masalah sama sekali. Tapi sedikit catatan buat bagian gamingnya, saya ngeliat dan ngerasa kalau ini bukan yang terbaik, khususnya untuk game yang tergolong intensif macam Genshin Impact. Paling enaknya kalau misalnya saya pengen main dengan settingan 60 fps itu pakai grafis medium aja. Itu pun saya masih nggak dapat frame rate 60-nya. Untuk game lain kayak PUBG pun setting yang bisa terbuka itu terbatas banget, tapi kalau saya lihatnya kayaknya sih ini lebih ke optimasi dari chipsetnya yang belum diupdate sama developer, karena di atas kertas secara teknis harusnya sih chipset ini udah cukup banget. Tapi balik lagi nih, keluar dari segi performa gaming, Tensor emang lebih dititik beratkan oleh Google buat melakukan aktivitas berbasis machine learning. Contoh pertama itu ada di fitur speech recognition atau voice typing. Fitur ini cepat sekali untuk mengenali suara untuk kemudian dikonversi jadi teks. Guna banget buat yang mungkin males ngetik atau males nulis pas lagi denger pidato atau semacamnya. Bisa untuk bahasa Indonesia juga loh, jadi nggak perlu khawatir misalnya nggak pakai bahasa Inggris. Oke, jadi sekarang ini lagi ngetes
fitur speech recognition yang ada di Google Pixel 6 ya. Hasilnya bisa dilihat oke banget, cepat banget untuk konversi apa yang lagi saya omongin langsung jadi teks. Jadi kalau udah rasa fitur ini berguna dan pengen beli handphonenya, langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Selain itu, ada juga fitur yang namanya Now Playing. Fitur ini bisa secara otomatis mengenali musik yang ada di sekitarnya dan akan berjalan otomatis di background. Selain itu, kita bisa lihat juga loh ada historinya, jadi kita bisa nge-track. Kali aja pas tadi belanja di supermarket ada lagu enak yang kita denger tapi kita nggak tahu judulnya. Nah, ini kita bisa lihat dengan fitur history. Kemudian untuk fitur selanjutnya, nah ini saya yakin sebagian mungkin udah pernah lihat, yaitu namanya Magic Eraser. Fitur ini memang bisa dibilang cukup ajaib sih, karena bisa menghilangkan objek-objek yang dirasa mengganggu pada sebuah foto. Cara pakainya itu gampang banget, tinggal masuk ke foto yang kita mau di bagian gallery, pilih edit, geser ke tools dan Magic Eraser. Setelahnya, sistem akan secara otomatis nge-scan terus ngasih beberapa rekomendasi objek mana yang mau dihapus. Tinggal tap dan beres. Ajaib ya, karena 90% itu rapi hasilnya. Selain dari rekomendasi yang dikasih oleh sistem, kita sebagai user juga bisa memilih untuk menghapus objek-objek lain dengan cara bikin coretan di sekitarnya dan voila, langsung hilang. Kalau dari percobaan saya, fitur ini sebenarnya efektif banget untuk yang kecil-kecil ya, kayak misalnya foto bom atau orang lewat di bagian background yang kecil-kecil, itu gampang banget. Sedangkan kalau kita mau ngapus yang gede, itu bisa juga sebenarnya, cuma nggak selalu jadinya bakal rapi. Dan satu lagi, sebelum kita masuk ke bagian kamera, saya ingin ngomongin tentang baterainya dulu. Awalnya saya punya ekspektasi kalau handphone ini kan Google banget ya, chipsetnya buatan mereka, softwarenya dari mereka, jadi saya mikirnya wah, optimasinya itu bakal keren banget. Tapi ternyata setelah dipakai, ya kalau ngeliat dari kapasitas yang di bawah ya, di handphone ini, baterai dibilang boros, enggak. Dibilang yang awet banget juga enggak sebenarnya, tapi kalau menurut saya ini udah cukup banget. Misalnya handphone cuma saya pakai untuk binge watching di Netflix, main game sedikit-sedikit, social media, TikTok dan segala macam, itu sebenarnya screen on time-nya cukup panjang, masih bisa di atas 5, 6 bahkan bisa sampai 7 pada waktu yang terbaiknya. Tapi kalau pemakaiannya udah lebih intensif, misal saya banyak banget main game segala macam, atau mungkin saya nonton dengan brightness yang tinggi, nah itu daya tahannya akan lebih turun lagi. Jadi ya balik lagi pada pemakaian. Kalau misalnya untuk seorang yang heavy user banget, ini mungkin bukan baterai yang terbaik, tapi saya juga cukup yakin buat kebanyakan orang yang mungkin memakainya kayak saya tadi, ini baterai udah lebih dari cukup. Sekarang baru deh kita masuk sepenuhnya ngebahas bagian yang paling banyak ditanya dari Google Pixel 6, yaitu kameranya. Dari segi specs, di kamera depan itu ada resolusi 8 megapiksel, sedangkan di sisi sebaliknya terdapat 50 megapiksel untuk lensa utamanya yang ditemani sama lensa ultrawide 12 megapiksel. Nggak ada telefoto, apalagi lensa makro. Untuk mode fotonya, Pixel emang nggak akan sebanyak handphone Android kebanyakan. Tapi ada opsi yang menarik menurut saya di bagian motion. Ada action pen sama long exposure. Untuk long exposure, sesuai namanya ini untuk ngambil kayak lampu mobil atau mungkin air terjun kalau emang ada. Sedangkan buat action pen ini bisa memberikan efek kayak lagi bergerak. Nggak selalu oke sih jadinya, tapi kalau pas kita bisa dapet yang bagus. Langsung aja sekarang kita bahas hasil kameranya. Saya nggak akan bahas yang terlalu technical banget karena saya bukan expert soal foto. Tapi kalau dari segi ekspektasi, hasil foto dari kamera handphone Pixel ini emang memuaskan dan nggak perlu lagi kita pusing buat install Gcam karena emang ini biangnya. Paling nggak mayoritasnya begitulah hasilnya. Tajamnya dapet, warnanya juga oke, begitu pula sama dynamic range-nya yang bagus. Meskipun kadang-kadang kelihatan agak berlebihan bagian clarity-nya. Tapi ya secara umum saya juga cukup yakin mereka yang pakai Pixel bakalan puas sama hasilnya, baik itu dari kamera lensa wide-nya, lensa ultra wide, maupun digital zoom 2x yang disediain tombolnya. Buat mereka yang udah biasa ngeliat hasil mentahnya iPhone, mungkin ya dari Pixel ini akan kelihatan sedikit over processing, tapi buat yang udah biasa dengan pengolahan gambarnya Android, segini sih menurut saya standar-standar aja. Intinya, foto-foto biasa pun menurut saya akan kelihatan bagus untuk mayoritas user. Next, kita lanjut ke bagian low light. Sama seperti kondisi cahaya yang bagus tadi, di sini hasilnya juga oke pada banyak kesempatan, terutama untuk lensa utamanya, lensa wide. Terus kalau untuk lensa ultra wide, mode autonya sih hasilnya masih nggak terlalu bersih ya seperti kebanyakan handphone lainnya. Tapi kalau udah pakai night sight, ini beda lagi ceritanya.
By the way, untuk night sight sendiri alias night mode, hasil secara umum sebenarnya bagus, bikin terang. Meskipun sekali lagi, sering juga kalau menurut saya ini jadinya kelihatan lebay. Soalnya kayak yang dibikin terang banget, jadi malam itu nggak kelihatan malam ya, udah terlalu terang menurut saya. Cuma ya itu dia, balik lagi ke preferensi pribadi aja, sukanya foto kayak gimana, dan untuk banyak orang saya juga cukup yakin banyak yang akan suka dengan hasil seperti ini. Dan satu lagi untuk kamera depannya, karakteristiknya itu sebenarnya mirip banget dengan kamera belakang, baik dengan situasi yang terang maupun low light. Overall hasilnya bagus, meskipun kadang kelihatan sedikit kelebihan bagian processing HDR-nya. Sekarang kita bahas videonya. Resolusi maksimal di kamera belakang itu adalah 4K 60fps, sedangkan di depan ini rada jomplang sih karena cuma 1080 30fps. Hal yang menurut saya menarik banget dari perekaman video Pixel itu sebenarnya adalah di soal stabilisasinya. Ada 4 opsi yang bisa dipilih user seperti yang bisa dilihat sekarang dengan fungsinya masing-masing. Yang paling atas ini adalah stabilisasi standar, terus yang di bawahnya adalah still shot, jadi kita nggak banyak gerak, cuma ini dipakainya buat ngambil yang jauh ya, kayak 2 kali zoom. Habis itu ada juga aktif untuk pergerakan yang banyak, dan favorit saya itu adalah cinematic pan. Nah, cinematic pan ini sendiri oke banget sebenarnya buat yang pengen ngambil b-roll ala-ala cinematic gitu, karena speed playbacknya itu adalah 50%. Bisa banget lah jadi semacam slow motion, meskipun nggak slow-slow banget. Terus untuk hasilnya sekarang bisa langsung lihat footage dari perekaman videonya Google Pixel 6. Kalau di kondisi cahaya yang bagus, outdoor siang hari menurut saya nggak ada masalah. Kelihatan tajam, warnanya juga oke, plus stabilisasinya tuh mantep banget. Jadi kalau dipakai jalan itu nggak bakal goyang-goyang. Oke, jadi ya ini dia audionya untuk kamera depan, perekaman videonya dari Google Pixel 6 outdoor yang cukup tenang, nggak ada angin segala macam, cuma ada masker aja ya. Jadi ini kalau pakai masker, kalau nggak pakai masker suara seperti ini, jadi menurut kamu oke atau enggaknya? Silahkan dinilai, dan abis ini kita pindah ke kondisi low light, kita cek gimana hasil dari videonya, masih se-oke yang sekarang apa enggak. Habis itu untuk bagian low light, di sini saya ada beberapa percobaan, yaitu outdoor dengan pencahayaan yang cukup baik, ada outdoor dengan pencahayaan yang bisa dibilang cukup gelap, Oke, ini dia kamera belakangnya untuk rekaman video Pixel 6. Ini hasilnya lebih gelap sih dari apa namanya yang kamu lihat sekarang. Ini lebih terang loh hasilnya dibandingkan kondisi aslinya. Ini tempatnya gelap sebenarnya, tapi masih kelihatan terang dan bagus ya. Cakep hasilnya. Sekarang coba pindah ke mana? Kamera depan ya. Dan ini dia untuk hasil kamera depannya, perekaman video dari Pixel 6. Cukup jomplang ya kalau dibandingin sama tadi kamera belakang yang hasilnya kelihatan oke. Paling nggak untuk di layar handphone pas saya ngerekam itu kelihatan bagus. Yang ini kelihatannya kurang ya kayaknya, tapi nggak tahu deh. Menurut kamu oke atau enggaknya hasilnya? Bisa langsung tulis aja pada kolom komentar di bawah.
Sebagai sebuah handphone yang harganya saat ini masih di atas 10 juta rupiah, tetap menurut saya Google Pixel ini adalah sebuah handphone yang bisa memberikan experience yang baik sekali, baik itu dari software maupun hardware dan juga dari kamera ya tentu saja, karena kamera selama ini selalu menjadi poin utama dari sebuah handphone Pixel. Cuma, memang dengan harganya yang agak tinggi ini, saya melihat kalau handphonenya tidak menyasar bagi mereka yang tergolong common user. Jadi, handphone ini menurut saya masih lebih kepada mereka yang termasuk seorang tech enthusiast. Jadi, kalau kamu membeli handphone ini, saya sebenarnya cukup yakin bakal happy dengan experience segala macamnya, karena emang handphone itu enak banget dipakainya. Tapi, ya itu semua akan jadi enak kalau memang ini sesuai sama kebutuhan dan preferensinya. Tapi, kalau misalnya di tempat lain kamu pengen lihat alternatif dari merek sebelah, juga menurut saya adalah hal yang oke aja, karena ya mereka sebagai kompetitor dalam tanda kutip bisa menghadirkan fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh handphone ini, serta tentunya hadir dengan harga yang lebih murah. Bahkan kalau untuk Indonesia ya tentu saja ada garansi resminya. Jadi mau pilih yang mana, semua kembali lagi pada kebutuhan dan preferensi masing-masing. Dan kalau kebetulan kamu pengen beli handphone ini ya, Google Pixel 6 di Tokopedia, seperti biasa linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayaknya segitu aja dulu ya review saya yang singkat tentang Google Pixel 6. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.